Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah Allah masih menganugerahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam. Yang paling utama adalah nikmat berupa kesehatan dan kesempatan, yang mana Allah masih mentakdirkan kita dapat belajar bersama dalam pembelajaran kali ini. Semoga nikmat Allah senantiasa tercurah kepada kita sampai di hari akhir nanti dan kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat serta pertolongan beliau di dunia ini dan kelak di akhirat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang adab berpakaian bagi muslim dan muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana toh berpakaian yang baik itu untuk perempuan, terus bagaimana berpakaian yang baik untuk laki-laki. Nah, mari di dalam video kali ini kita akan belajar materi tersebut. Mari kita lihat dalil di dalam Al-Quran tentang berpakaian, ya, dan di dalam hadis. Baik, mari kita perhatikan bersama-sama dalil atau perintah menutup aurat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jelaslah perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Di situ Nabi Muhammad diperintahkan untuk memerintahkan kepada istri-istri beliau, anak-anak perempuan beliau, dan kepada istri-istri orang mukmin, hendaklah menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi perintah untuk menutup aurat itu jelas. Kemudian bagaimana korelasinya pada kehidupan kita sehari-hari? Kriteria menutup aurat itu seperti apa? Ya, menutup aurat itu menutup semua bagian anggota tubuh pada wanita kecuali wajah atau muka dan telapak tangan. Jadi selain itu semuanya bagi perempuan adalah aurat. Mari kita lihat
ya bersama-sama ketentuan atau kriteria berpakaian secara Islam bagi perempuan. Jadi kalau aurat bagi laki-laki itu seperti apa? Ya, kita bisa lihat aurat bagi laki-laki itu adalah pusar atau pusar itu sampai di bawah lutut. Nah, pertanyaannya, Pak, apabila laki-laki itu OT ya, tidak memakai pakaian atau memakai kaos, itu kalau dia sholat, apakah dia sah, Pak? Terus pakaian atau celananya itu hanya sebatas dengkul atau di bawah dengkul, itu apakah boleh? Atau lutut ya, dengkul itu bahasa Indonesianya lutut. Apakah diperbolehkan sholat dalam keadaan seperti itu? Nah, bagaimana pakaian untuk perempuan? Pak, kalau perempuan itu berhijab, hijabnya itu seperti apa? Mari kita lihat macam-macam model hijab dari tren masa lalu sampai masa kini. Nah, apakah sampai termasuk di dalam kategori ini? Jadi di mana sampai ini sekarang untuk wahai para wanita? Jadi mari disimak bersama-sama. Nah, pakaian yang baik yang sesuai dengan syariat Islam dalam berhijab itu seperti apa, Pak? Nanti kita bisa lihat. Intinya pakaian itu satu syaratnya harus menutup aurat. Aurat tadi bagi wanita apa? Seluruh tubuh kecuali wajah atau muka dan telapak tangan. Telapak tangan ini hanya depan. Kalau belakang ini juga termasuk aurat ya. Kemudian tidak menyerupai lawan jenis. Pak, kalau pramuka itu biasanya kan pakai celana, Pak. Apakah itu termasuk dosa? Nah, kita sesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Nanti kita bahas pada waktu kita webinar tatap muka ya, apabila ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi video ini khusus untuk menjelaskan secara singkat bagaimana atau pakaian yang baik. Kemudian yang ketiga, pakaian itu longgar. Longgar itu bukan berarti, mohon maaf, menyapu lantai. Jadi howok-howok bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia sampai. Bahasa gaulnya itu howok-howok. Jadi kalau dia berjalan itu pakaiannya sangat-sangat longgar atau menyapu lantai. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Maka longgar di sini ya longgar tidak menampakkan anggota tubuhnya, terus tidak berlebihan sampai menyapu lantai seperti yang bisa kita lihat contohnya ya, pakaian seperti ini tidak boleh. Terus yang keempat, pakaian itu tebal. Banyak orang itu ya kurang memperhatikan tentang ketebalan pakaian bagi perempuan. Mohon maaf apabila perempuan itu, apabila kita pelajaran ya di SMA, biasanya banyak yang salah kostum. Mohon maaf, ini tidak untuk mengajak berpikiran negatif. Berpakaian pada waktu abu-abu putih ya, itu kan mohon maaf karena mungkin pemilihan bahannya terlalu tipis. Nah, perempuan ini juga mungkin juga cepat-cepat atau bagaimana. Kemudian dia memakai, mohon maaf, di dalam itu menerawang akhirnya. Terus dia memilihnya ya yang cetar, merah atau pink, ya, itu kan terlihat. Maka laki-laki yang melihat itu kan menjadi apa kayaknya, itu menimbulkan syahwat maksiat yang baru. Maka tebal ya, harus benar-benar memperhatikan wahai perempuan dalam berpakaian. Apapun yang sampean kenakan itu akan menjadi daya tarik bagi laki-laki. Semua yang ada pada diri wanita itu juga merupakan aurat. Suaranya ya, suaranya itu juga aurat. Nah, kemudian tadi menyambung lagi, mohon apabila sampean itu mengenakan pakaian yang mungkin tipis, disesuaikan. Dan jangan sampai mengenakan pakaian tipis. Bukan berarti saya harus
memakai pakaian tipis ya tidak. Jadi syaratnya tadi ada 4. 1, menutup aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian tidak menyerupai lawan jenis. Pak, kalau pramuka, dan nanti kita jawab ya, bagaimana, apakah boleh Pak saya memakai celana, terus memakai tank top, memakai kaos? Nanti kita bahas apa-apa yang jadi pertanyaan itu di waktu webinar. Kemudian pakainya longgar. Longgar itu maksudnya bukan boros kain ya, terus sampai menyapu lantai, tidak. Longgar ya, tidak menampakkan bentuk tubuhnya. Kemudian yang berikutnya tebal. Diharapkan apa? Apabila sampean itu kehujanan dan lain sebagainya, maka tidak akan menampakkan anggota tubuh kalian. Nah, bagaimana ada berpakaian dalam pandangan Islam? Yang pertama, bagi kita laki-laki maupun perempuan, apabila berpakaian, sebelum berpakaian adalah berdoa. Ini doa sebelum memakai pakaian. Kemudian yang kedua, ketika mengenakan pakaian hendaklah berniat dengan ikhlas lillahi ta'ala, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Janganlah berpakaian untuk menarik lawan jenis, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, mendahulukan anggota badan yang kanan ya. Jadi kalau memakai baju diusahakan memakai dengan kanan, dengan tangan kanan terlebih dahulu. Terus baru ya, kalau kita ingin melepas, kita lepas dari anggota bagian kiri ya. Kalau tangan ya tangan, kalau pakai celana ya celana, atau kaki bagian kiri. Jadi untuk perempuan seperti tadi ya, cukup jelas apa saja yang harus dipakai. Kemudian yang keempat, harus menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, untuk laki-laki, kalau auratnya hanya sebatas ya, sebatas perut dan lutut, itu terus jangan menjadikannya sebagai alasan untuk berpakaian seperti ini. Itu sangatlah dilarang. Jadi gunakanlah adab yang baik dalam berpakaian. Kemudian yang kelima, memakai pakaian yang bersih dan rapi. Jadi tidak disyaratkan itu pakaiannya harus mewah, tidak, tapi bersih dan rapi, agar pada waktu kita ingin melaksanakan ibadah bisa kita pakai. Kemudian yang keenam, tidak menyerupai pakaian wanita atau pakaian laki-laki. Jadi wanita ya pakaiannya wanita seperti apa, laki-laki pakaiannya seperti apa, ya cukup jelas. Kemudian yang ketujuh, tidak menyerupai pakaian orang kafir. Tadi sudah kita bahas. Nah, pakaian yang menyerupai orang kafir bagi laki-laki seperti apa Pak? Ya bisa sampean lihat ya, banyak. Seperti misalnya kita memberikan tambahan kalung, ini ternyata kalungnya gir dan lain sebagainya. Itu jangan ya. Kemudian yang berikutnya, tidak berlebihan dan sengaja melebihkan lebar kainnya. Jadi tadi tidak akhirnya pakaiannya besar-besar, tidak ya. Kalau memang tidak disengaja itu diperbolehkan, tapi kalau masih bisa diakali biar tidak berlebihan, misalnya didodongi, diketok, dijahit nek, itu lebih baik ya. Tapi kalau memang kita tidak punya sumber daya, ya bagaimana cara sampean menyikapi hal tersebut? Bagaimana pakaian itu tidak sampai menyapu lantai? Kalau menyapu lantai kenapa tidak boleh? Kalau nanti kita berjalan kemudian ada najis itu bisa ikut, dan apabila kita beribadah maka ibadah kita menjadi ibadah yang tidak sah. Bahkan tidak tahu tapi kita berpakaian secara sadar, dan itulah yang membuat ibadah kita menjadi gugur. Apabila pernyataan saya salah nanti mohon dibenarkan ya, saya diingatkan. Jadi kalau kita tidak tahu Pak dalilnya, itu kan saya tidak tahu apakah saya menyapu kotoran atau tidak. Nah, tapi sampean sudah berniat dengan pakaian yang kamu kenakan, kamu sudah tahu pakaian itu akan berlebih ya, dan akan biasanya terinjak atau nyapu. Nah di situ ada kotoran dan kita tidak tahu.
Bukan berarti kita terlepas dari hukumnya karena kita tidak tahu. Itu termasuk kita tahu tapi kita pura-pura tidak tahu. Jadi kalau sudah tahu pakaiannya berlebihan, ya silahkan tadi usaha dijahit, apa ditutumi, diketok terus ditutumi. Itu kan yang lebih baik. Yang terakhir, pakaian itu tidak transparan dan tidak ketat. Sekali lagi, bagi laki-laki dan perempuan jangan menggunakan pakaian ketat. Kalau perempuan pakai pakaian ketat sekarang mungkin itu biasa, Pak. Ini salah tapi kaprah. Maksudnya apa? Salah tapi akeh sing nglakokno, akhirnya dianggap biasa. Padahal itu adalah sebuah kesalahan. Maka jangan jadikan kesalahan orang-orang itu menjadi kesalahanmu juga. Kamu harus menjadi generasi yang cerdas, generasi yang lebih berpikir positif, generasi yang bisa membuat dunia ini lebih baik lagi. Lah, apakah itu kan untuk perempuan, Pak? Apakah laki-laki diperbolehkan pakai pakaian tipis? Masya Allah, itu gak boleh. Perempuan saja dilarang, oleh laki-laki gila nih pol ya. Jadi nek sampean laki-laki pakai pakaian yang transparan, lanang apa ora jadi ya. Mungkin pertanyaannya seperti itu. Bukan pernyataan saya merendahkan, tidak, tapi alangkah baiknya laki-laki ya seperti laki-laki, posisikanlah dirimu seperti laki-laki ya. Bagaimana laki-laki? Laki-laki itu adalah pria, pria itu adalah laki-laki ya, mungkin seperti itu. Alhamdulillah, kita masuk di pembahasan kita yang terakhir, yaitu tujuan dan manfaat dari berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, tujuan kita berpakaian sesuai syariat Islam adalah satu, menjaga martabat manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah mulia, maka jangan menjadikan diri kita menjadi mulia karena sebab pakaian kita. Ya, diusahakan, kalau bisa tanamkan dalam jiwamu, saya harus berpakaian menurut syariat Islam yang baik. Jadi jangan hanya pakaiannya saja, jasmaninya saja yang dibenahi, tapi juga pakaian rohani itu juga harus diperbaiki. Yang kedua, menunjukkan manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berbudaya. Maksudnya di sini berbudaya ya, kita harus menjadi manusia yang berbudaya. Janganlah kita menjadi manusia yang suka mengumbar aurat kita umbar kemana-mana. Bahkan kita, mohon maaf, bukan kita ya, banyak di luar sana yang mengumbar aurat itu menjual belikan auratnya ya. Kalau bahasa saya itu kurang enak, dibanderol murah bahkan gratis, naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi jadilah manusia yang berbudaya, yang mampu menjaga kehormatanmu, dimulai dari menjaga pakaian kita masing-masing sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang ketiga, mewujudkan suasana kehidupan yang aman, tertib, damai dan penuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok mewujudkan suasana kehidupan yang aman? Kalau semua orang itu insya Allah menutup auratnya dengan baik, berpakaian dengan baik, maka tidak akan ada yang namanya tindak kejahatan seksual ya. Kalau itu ada, itu adalah karena memang orangnya yang nafsunya yang terlalu besar dan dia tidak memiliki iman kepada Tuhan. Maka ada kita menjadi hidup dengan aman, tentram, damai sesuai dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang keempat, menjauhkan pola kehidupan yang penuh laknat. Maksudnya apa? Kalau kita selalu mengumbar aurat ya. Saya selalu menggunakan kalimat kita ya. Kalau para wanita atau pria ya sama saja sebenarnya. Kalau pria itu dia tidak memakai pakaian atau dia hanya mengenakan celana saja, terus kemudian wanita itu melihatnya dengan syahwat, itu juga dosa. Apalagi wanita, kalau wanita itu tidak menutup auratnya, dia tidak
memakai jilbab atau dia memakai pakaian yang bupati itu buka paha tinggi, itu naudzubillah tsumma naudzubillah ini itu menjadikan kita memiliki dosa jariah. Dosa jariah apa? Kalau kita berpakaian seperti itu, kemudian kita selfie, kita foto, kita upload di media sosial kita, kemudian banyak orang yang melihat, banyak yang share, maka orang yang melihat, orang yang share semakin banyak, maka kiriman dosa kita itu juga akan semakin banyak. Pada yang terakhir ini ya, manfaat. Apa tuh manfaat dari berpakaian sesuai syariat Islam? Yang pertama adalah terbebas dari dosa yang berkepanjangan tadi. Kalau kita selalu kita lagi, kalau banyak wanita itu yang selalu mengumbar auratnya, maka itu sekali lagi itu adalah dosa jariah. Kalau orang itu meninggal dan dia pernah mengupload foto yang mohon maaf vulgar, ya tanda kutip tadi bupati, itu kalau masih ada orang yang melihat, maka di akhirat pun dia masih mendapat kiriman dosa karena dia tidak berusaha untuk menghapus foto tersebut. Ya, jadi manfaatnya kita bisa terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Yang kedua, terjaga keselamatan diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita menjadi pribadi yang baik, kita berpakaian yang baik, ya kita menutup diri kita, menutup aib kita, maka Allah juga akan menutup aib kita di dunia ini dan kelak di akhirat. Amin, Allahumma amin. Yang ketiga, dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Kalau kita memiliki pakaian yang wah, terus kita melihat pakaiannya kan elek kayak seperti itu, akhirnya kita merendahkan makhluk ciptaan Allah yang lain. Padahal semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah milik Allah. Jadi kita tidak berhak untuk menilai orang dari apa yang dia kenakan. Ya. Kemudian yang keempat, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Ya, kalau kita sudah menutup aurat, insya Allah kita akan dijauhkan dari perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kemaksiatan. Yang keempat, ya, yang kelima ditutupi aibnya oleh Allah tadi. Ya, jadi tadi sudah saya jelaskan. Yang keenam, yang terakhir, ini hanya beberapa yang bisa saya sampaikan. Terjaga keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tuh keindahan itu? Semuanya tahu ya. Allah menciptakan manusia itu dengan sangat sempurna, dengan penuh keindahan. Ya, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga apa yang telah diberikan Allah, yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Mungkin sebelum kita tutup, kita akhiri banyak pertanyaan yang disampaikan ke saya. Misalnya seperti ini, Pak, kalau ada orang itu berpakaian, Pak, dia berjilbab, tapi akhlaknya buruk, Pak, itu lebih baik orang yang bupati tadi loh, Pak, enak los, Pak. Jadi kalau dia pakaiannya jelek, terus akhlaknya jelek, dia kan nggak memperjelek Islam. Nah, pernyataan inilah yang pada akhirnya membuat banyak dari kaum remaja itu menjadi bimbang. Apakah saya harus memperbaiki rohani saya dulu, sifat saya dulu, atau saya memulai dari berpakaian dulu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti bisa kalian tanyakan ya di WA group, atau nanti bisa langsung di komen, atau nanti bisa langsung hubungi saya ya, atau nanti pada waktu kita webinar tetap muka kita bahas masalah-masalah yang seperti itu. Itu satu. Mungkin ada yang kedua, Pak, kalau saya berpakaian tidak sesuai syariat Islam, Pak, misalnya saya berpakaian bupati terus seperti orang kantoran-kantoran itu, Pak, itu demi mencari nafkah, Pak, apakah itu termasuk dosa? Kemudian yang ketiga, apakah boleh apabila saya menjual kehormatan saya demi uang? Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kehidupan. Nah, mungkin menurutmu bagaimana kalau ada orang itu yang merelakan kehormatannya untuk menghidupi keluarganya?
mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Untuk jawabannya itu nanti kita bahas pada tatap muka secara webinar atau secara langsung ya, atau nanti bisa di komen atau bisa lewat WA group. Dimanapun kita berada, kita usahakan untuk selalu berusaha tolabul ilmi, yang mencari ilmu. Nanti silahkan lewat jalur apapun nanti bisa kita lakukan bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila nanti ada pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya sampaikan tadi, bisa langsung ditanyakan ke saya atau lewat komen, lewat WA group ya. Saya ulang berkali-kali karena ini sangatlah penting. Kenapa Pak nggak dibahas di sini? Karena di sini hanya untuk menjelaskan materi secara tidak secara luas, tapi hanya secara cuplikan agar sampai menjadi terbuka pemikirannya. Mungkin itu dari saya. Apabila selama saya menyampaikan materi ada video atau konten yang mungkin tidak sesuai, ada kata-kata yang tidak sesuai, saya mohon maaf karena saya masih juga belajar menjadi orang yang baik, belajar menjadi orang yang lebih baik. Setiap hari saya selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa membawa manfaat barokah di dini wa dunya hadzal akhirah. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.